Monggo Pak Amir. Bapak, Ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Rini diberi kesempatan ini untuk kita teruskan acara kita beberapa pekan yang lalu. Sudah banyak sekali perubahan yang kita lihat dari pelatihan kita pada setiap hari Ahad jam 9, ini sekarang 9:30 atau setengah 10. Yang sudah berhasil itu adalah masalah-masalah kopi, ya, kopi dan sebagainya. Terus kemudian share video, share musik, itu juga alhamdulillah sudah ada kemajuan. Masih Pak, perlu kita, ya, Bu Pak Rini. Usul, sebelum lanjut Pak, bisa mohon dievaluasi yang tadi Pak. Tadi kan agak tersendat-sendat tuh. Gimana Bu? Mohon dievaluasi yang tadi agak tersendat-sendat waktu latihan tadi loh Pak. Waktu latber DEP tadi loh. Oh ya. Antara pindahnya Pak Asep dan pindahnya Pak Sur. Ya, untuk diketahui Tadi memang ya? cukup rumit untuk bisa menampilkan video itu banyak fungsi. Salah satu fungsi aja tidak dipenuhi itu akan tidak sempurna ya? Penampilannya, ya. Akan ditolak ya. Apa saja fungsinya? Mulai dari sources-nya. Sources-nya itu video tadi itu dari mana? Ada dari file MP4, ada file YouTube juga ada. Nah, ini semua mempunyai karakteristik masing-masing. Sebagai misal, walaupun berhasil tadi diputar musik pengiring, tetapi semua pada mengeluh kecepatan itu dilambatin. Ya. Nah, lambatinnya itu tidak gampang. Jadi tambah bingung Pak Asep, tuh ngelambatinya gimana? Akhirnya malah hilang keluar ya. Nah, ini ternyata memang merupakan fungsi banyak sekali untuk bisa menampilkan sebuah video sources tadi itu. Kemudian kalau sudah jalan, apakah suaranya keluar, apakah videonya saja yang keluar? Ada lagi fungsi yang kedua, nyetel pojok kiri bawah adalah sound. Atau apa lupa saya itu istilahnya. Kiri bawah itu ada yang namanya sound, ada yang sound. Nah, kalau selama sound tidak diputar, maka keluarlah hanya gambar saja. Nah, ini fungsi yang kedua lagi. Jadi cukup rumit tuh, memang semua butuh latihan dalam waktu cepat, harus mengoperatkan cuman satu video saja juga sudah cukup rumit. Saya nggak tahu tadi Pak Asep bisa videonya keluar, soundnya kecil gitu ya. Soundnya kecil, ini juga masalah. Keluar sih keluar, tapi soundnya kecil. Bapak-bapak sekalian pada itu soundnya nggak ada itu ya Pak Asep ya. Cuman kecil sekali suaranya. Akhirnya diputuslah oleh Pak Asep sendiri. Selama tidak diputus, tim bantuan tidak bisa masuk. Tapi tadi sudah diputus, akhirnya alhamdulillah saya bisa masuk, walaupun saya juga bergetar juga. Apa ini bisa? Ternyata bisa soundnya. Jadi pertanyaan Bu Rini tadi, apa saja yang menjadikan gagalnya sebuah atau kurang sempurnanya sebuah sharing? Itu tadi yang cukup rumit dari semua ini, saya kira penampilan video. Belum lagi sources ya. Sourcesnya itu file MP4 yang Bapak punya di dalam laptop ini harusnya, karena digital dia tidak terpengaruh ya. Kalau dulu di piringan hitam itu piringan hitamnya kotor atau barit-barit sedikit itu masih bisa diatasi. Tapi digital harusnya enggak. Tapi juga heran kita, ada disetel tetapi di tengah-tengah ya berbet hilang gitu. Nah, ini juga sourcesnya kembali lagi. Kalau yang di YouTube, alhamdulillah begitu bikin YouTube itu kualitasnya video 90%, insya Allah terus akan 90%. Tidak karena dia disimpannya di awang-awang oleh YouTube itu. Ini sources. Terus ketidaksempurnaan lainnya lagi ya, saya kira yang paling
rumit justru di video ini tadi, saya kira. Oh, Saya kira Bu Rini evaluasi yang tadi kira-kira. kemudian Pak solusinya bagaimana supaya lancar? Apa perlu kita berbagi tugas dengan beberapa orang supaya bisa plek gitu apa? Lebih bagus lagi berbagi tugas. Karena apa? Lebih bagus, Mas. Pada waktu yang sama, jangan sampai Pak Asep tadi itu harus mengeluarkan daftar pemandu pada waktunya loh ya. Jangan mengeluarkan daftar pemandu bukan pada waktunya dikeluarkan juga tidak bagus. Jadi memang ada pembagi tugas. Untuk itu memang yang dikasih tugas ini harus banyak. Kita ini adalah calon-calon yang mendapat tugas nanti. Jadi mungkin bisa masing-masing punya peran ya Pak. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Maksudnya yang Mars siapa? Kemudian bagus sekali. Yang refresh siapa? Ini itu kan boleh. Memang untuk mengatasi itu sedikit Pak Sur maupun beberapa Pak Sur juga Pak Asep itu file-file itu mulai dari daftar pemandu sampai peraturan pemandu sampai dengan 2 video bahkan 3 loh ya. Marsnya itu sebuah video. Kemudian Hari Angga 1 video, kemudian musik pengiring 1 video. Ini kalau nyetelnya kalem-kalem nggak apa-apa, tapi antara nyetel Mars dengan nyetel refreshing itu hanya diseling oleh Bu Rini yang mengatakan yel-yel itu cuma beberapa detik. Kita harus pindah ke menyiapkan musik. Nah, itu sudah sedikit diatasi oleh beberapa teman, ditaruh di dalam satu wadah yang namanya apa itu? Pak Sur ada ini? Iya, Pak. Pak Sur, Pak. Kalau saya taruh di Pak, saya bikin PowerPoint baru. PowerPoint. Folder baru, Pak. Saya baru di folder baru. Apapun lah ya. Saya kira itu harus dikelompokkan. Ya. Jadi nggak campur yang lain, Pak. Jadi nggak campur yang lain. Folder baru di luar ya, Pak Sur? Enggak, folder baru ada di laptop kita. Kan di laptop. Kan ada folder C, D kan. Awalnya saya taruh D, terus itu masih campur banyak, terus sekarang tak turun bikin baru. Dihidupkan dulu, terus di stop. Bikin folder baru ya. Jadi tinggal saya panggil share screen itu, terus langsung kan udah keluar dia. Langsung. Ya, itu banyak caranya. Tinggal kalau sekarang begitu Pak, masalahnya kan ini untuk latihan bersama supaya lancar, tidak ada jeda waktu. Alangkah baiknya kok saya punya pikiran kita keroyokan gitu Pak kerjanya. Bagus. Dan bagus itu lebih bagus Bu. Ada pembagian tugas sehingga yang tugas awalnya itu harus cepat stop gitu, keluar, jangan nggak keluar gitu. Ya itu. Kalau nggak keluar kita nggak bisa masuk. Nyari pintu keluarnya nggak bisa. Nggak, itu yang bersangkutan harus yang bersangkutan. Nanti kita coba minggu depan kita keroyokan ya Pak, berbagi peran, berbagi tugas supaya pindahnya tuh plek gitu loh. Nggak buang waktu apa. Tapi hati-hati Bu Rini, jangan sampai waktu bagi tugas tadi itu yang tampil suara plek. Jangan plek-pleknya keluar. Tadi kira Pak Suryono sudah ini ingin berbagi, cuman saya nyambungnya ke Pak Asep belum nyambung. Satu lagi yaitu waktu yang Pak A itu dapat tugas gagal, siapa yang akan menggantikan? Jadi jangan sampai itu juga harus dijadwal. Terlalu lama, jadi dan yang gagal itu harus segera mundur aja Bu, sudah stop. Kalau nggak stop, itu dia nyari pintu keluarnya bingung. Adanya di atas itu ada merah itu Bu, stop ada warna merah. Itu dari waktu ke waktu saya kira kita berlatih terus. Tapi yang penting adalah kita semua yang pada hari ini ada berapa orang ini semua harus bisa dulu. Jadi untuk bisa membentuk sebuah tim yang backup tadi itu semua harus masing-masing kita harus siap. Nggak ngira kan tiba-tiba yang tadinya dikira nggak bisa, tahu-taunya di WhatsApp keluarlah foto banyak Pak Burhan ternyata yang kemarin bingung. Nggak ngira. Jadi sekarang ibu-ibu yang bapak-bapak yang masih belum ngira tapi tiba-tiba bisa
syukur. Yang penting adalah yuk kita belajar. Izin sebentar Pak, ada tamu sebentar izin. Oh, silakan Bu Rini. Itu ini di depan ya. Sekarang walaupun kelihatannya peserta banyak, tapi yang videonya hidup ini hanya 1, 2, 3, 8 saja ya. Yang lainnya tidak hidup, berarti di depan, tidak di depan. Ya. Pak Amir, yang sewu Pak. Ya. Kalau misalnya dalam semua rutunan itu ditaruh di dalam satu folder sebagaimana Pak Suryono tadi, sehingga cuma satu orang yang membuka, tapi semuanya sudah tercover di situ, gitu bisa nggak? Foldernya itu ada di masing-masing komputer kita. Di masing-masing, Bu. Tidak di. Kalau misalnya satu orang nih, ditugasi satu orang, kayak di tempat kami, itu satu orang yang bertugas, itu dia meletakkannya di dalam satu folder. Bagus. Gitu. Ya, sehingga tapi kami ada syaratnya. Kalau misalnya dia nanti sewaktu-waktu dia ada trouble, yang lain sudah bisa membuka gitu. Ya. Kalau misalnya sebagaimana tadi disampaikan Pak Amir bahwa kita bagi tugas ini itu jeda waktu antara yang petugas 1, petugas 2 menutup, membuka, itu perlu waktu loh Pak. Itu ada waktu-waktu. Iya. Nah, itu yang harus kita ini kan. Iya betul. Nanti ada saja itu masalahnya. Boro-boro sebelum bagi tugas seperti Bu Retno usul, satu orang, katakanlah satu aja orang yang mempunyai itu. Mindah dari satu video ke video lain. Ya, itu aja tidak gampang. Betul. Itu lebih lama daripada si A tadi menyiapkan video nomor 1. Dia belum selesai, si B sudah menyiapkan videonya, sudah disiapin, tapi dia belum masuk karena belum stop ya. Begitu masuk yang kedua, video kedua, si Bapak A tadi itu men-stop screen. Langsung Bapak B tadi langsung masuk. Itu lebih cepat daripada Bapak A juga lagi harus nyari lagi di mana, walaupun satu folder. Saya ngerasain juga bingung. Kalau menurut saya baiknya malah justru foldernya satu masing-masing di laptopnya masing-masing. Itu kalau kalau itu jelas di laptopnya masing-masing. Laptopnya masing-masing. Tetap di laptopnya. Jadi begitu dianut kita sudah siap sebelumnya gitu. Ya. Itu manajemen. Lalu sekarang kita berbicara manajemen penampilan ya. Tadi tahap kita 3 minggu yang lalu itu baru kemampuan kita masing-masing untuk bisa mengoperate itu ya. Setelah itu semua jadi, barulah Bapak A, Bapak B, Ibu A, Ibu C dan sebagainya itu bekerja sama biar bagaimana caranya bisa mulus. Saya sebagai contoh, saya untuk menampilkan Mars dan menampilkan refreshing Hari Angga itu hanya diselo oleh MC-nya, diselo dengan yel yang cuman sekian detik. Saya harus mematikan Mars, kemudian saya nyiapkan. Gampang, kelihatannya gampang sih, tapi geli gitu ya, dedek gitu. Ya, kalau sudah aja. Kalau apalagi sudah dikomentari kok gini. Kok ini terus geli tambah nggak karuan. Lo terlalu cepat. Pak Amir aja geli, apalagi saya. Iya. Berani saya Pak kalau ditugasi. Dan itu tergantung umur juga. Mungkin waktu muda kita ini ya, saya juga dengan cepat bergerak dek gitu ya. Tapi sudah berumur ini merasakan betul. Tapi oke lah, yang penting kita semua siap. Kita belum sampai pada intinya hari ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah di dalam sebuah latber tidak cuman petugas untuk menampilkan video, menampilkan usulan pemandu, tapi ada satu lagi yang akan menampilkan sesuatu yang berhasil bagus dan tidaknya, yaitu co-host menjalankan spotlight. Apa ini spotlight? Spotlight itu adalah menampilkan seseorang di dalam komputer kita yang bisa dilihat oleh semua partisipan. Sebagai contoh, pemandu pertama. Yuk kita mulai pemandu pertama. Bu Retno. Nah, si petugas spotlight harus nyari Bu Retno. Bu Retno di mana sekarang? Itu harus kita klik di tempatnya Bu Retno. Ada sebuah prosedur untuk bisa menampilkan supaya tampil Bu Retno spotlight. Ini beberapa sudah melakukan, tapi saya ulangi lagi, mudah-mudahan ini saya rekam bisa didengarkan, karena dari kita itu yang mendengarkan cuma 1, 2, 3, 4.
cuma 4 personil, yang lainnya kayak recol. Oh 5, nah Pak Agus 5, Pak Agus. Ya, jadi kembali lagi, spotlight itu tidak kalah pentingnya. Belum nanti ada seni menampilkan spotlight, ada lagi seni lagi. Sekarang teknis saja dulu, dulu. Itu dibutuhkan sekali. Spotlight itu harus menampilkan seseorang di dalam layar yang bisa dilihat semua partisipan. Menampilkan pada satu ini saya menampilkan Pak Suryono, ditampilkan, just layarnya hanya kelihatan Pak Suryono. Kemudian saya klik Bu Retno, tampil Bu Retno. Kemudian saya klik di situ Pak Burhan, tampil. Kemudian Pak Agus, ini 1, 2, 3, 4, 5 saya tampil di situ. Ada 5 orang di dalam satu layar. Itu semua yang ngatur kita, si co-host yang sudah menguasai ilmu spotlight. Kita belum berbicara seninya ya, hanya menampilkannya. Terus membuang, bagaimana membuang lagi spotlight itu dibuang. Yes. Ini semua dalam perjalanan kita mesti jadi. Nah sekarang tinggal kita coba membuat spotlight. Harus di-co-hostkan dulu kan Pak? Nah ini yang meng-co-hostkan adalah Pak Padjo ini yang sebentar. Meng-co-hostkan semua. Semuanya Pak, multiple apa istilahnya Pak Padjo itu Pak? Amir udah sudah host Pak. Oh sudah, saya sudah host. Oh saya sudah host. Amir jadi host. Sebentar. Menjadikan co-host ya. Nah. Pak Suryono belum. Sebentar. Pak Burhan ada ya? Oh enggak ada ya? Pak ada. Ada Pak Burhan Pak. Sudah muncul. Ada Pak. Tadi muncul. Bu Sani muncul sekarang. Ya. Bu Sani muncul. Dirasani ya Bu, dirasani ya. Iya. Semangat. Bentar dulu. Bu Yanti belum. Ayo Pak Kuhos belum. Ya bagus sih. Tak gula isi bagus. Tuh tadi saya nyoba ngerinim Bu Rini Pak. Hotline. Ya udah. Sekarang tinggal Pak Amir. Siapa ini yang Ya belum. Yang belum siapa ya? Ya Zani. Zani Yulia. Pak Suryono Lampung belum. Pak Suryono juga belum. Pak Suryono belum, Zani Yulia belum. Nah. Bu Retno pun belum. Udah Bu Retno. Malah hilang Bu Retno. Siapa yang merasa belum? Siapa yang belum merasa? Saya hilang Pak hostnya. Bu Retno belum, Bu Zani saya tadi host jadi hilang. Kan belum bayar tuh Bu. Belum bayar kali. Sudah ada lagi yang belum. Zani Yulia Pak. Udah belum? Bu Zani sebentar. Sudah belum dilihat. Oh udah. Bu Zani sebentar. Zani Yulia. Belum. Retno udah. Zani sudah. Bu Zani. Zani Yulia. Sebentar. Oke, saya kira sudah semua. Ada. Ya, baik. Kita coba mulai, tapi saya tidak yakin apakah ini sementara yang di spotlight baru saya. Bapak semua kan sudah pakai kan ya, sudah pakai laptop ya. Jadi yang di spotlight itu bisa kelihatan di waktu di klik kanan, coba klik kanan, Bapak Ibu-ibu sudah klik kanan di view. Begitu view ada barisan speaker view, gallery view, ya, image scan, yang mana Pak? Nah, yang speaker view kalau dipencet yang kelihatan hanya saya saja. Ya. Betul. Ya betul. Nah sekarang bagaimana yang kelihatan jangan saya saja. Coba pencet gallery view. Gallery view. Terus kemudian dari awal tadi Pak Bapak Ibu arahkan ininya panahnya ini ke siapa aja terserah.
terserah kepada siapa. Panah itu ke siapa. Terus setelah di depannya hidungnya, pencet kanan di mouse-nya. Mohon maaf, kalau bukan mouse saya bingung apa yang dipencet kanan. Ada titik 3 itu ya Pak. Saya bukan di tengah. Saya Agus Pak. Oh, titik 3 juga bisa, titik 3 juga bisa, titik 3. Ada tulisan add spotlight, kira-kira baris kelima. Ya, saya udah nih Pak Agus. Wah, ini sudah berjentrek, jadi Burtno, jadi spotlight, menambahkan Agus jadi spotlight. Ayo, latihan lagi kalau perlu dirinya sendiri di spotlight. Pak Burhan sudah belum? Bu Rini belum Pak, aku ketinggalan. Biasa Pak murid TK ketinggalan aku nih. Tunggu Pak. Awalnya dari mana Pak? Ulang Pak, ketinggalan. Jadi Bu Rini pencet sudah kelihatan. Sekarang kelihatan semua orang kan ada. Ada 1-2 sian. Tapi kita pindah dulu view. Oh, mohon maaf, bukan. Bu Rini, arahkan cursor atau panahnya itu pada orang yang belum mau di spotlight. Mana kok nggak kelihatan Pak Burhan? Sementara yang sudah di spotlight itu ada 1, 2, 3, 4. Ya. Dipencet, dipencet kemana? Tapi kepada seseorang yang memang belum spotlight ya. Diarahkan umpamanya ini Pak Suryono belum spotlight. Coba. Pak Suryono. Panah. Saya ke Bu Rini ya, coba ya Bu Rini ya. Udah Pak Suryono. Saya ke Bu Rini. Belum jadi spotlight beliau. Sudah sekarang. Hilang lagi Pak Suryono, hilang lagi. Gimana jadi caranya? intinya menjadikan kita sebagai co-host menjadikan seseorang untuk bisa tampil dengan spotlight. Arahkan panah itu kepada orang yang akan dituju. Terus titik 3 di kanan atas dipencet, jelas. Ada tulisan di situ adalah add spotlight. Ya. Add spotlight. Maka dia akan tampil. Ini sekarang malah ini ada yang remove spotlight semua ini. Nyobanya di galeri view dulu kan Pak. Jadi ya ini nyobanya di galeri view ya. Coba ya. Nyobanya di galeri. Galeri view ke Pak Suryono ya. Silakan dicoba. Ini Pak semua Suryono, klik titik 3. Ya. Sebelah kanan atas diklik. Pokoknya di gambar Pak Suryono aja diklik. Jangan gambarnya orang lain. Pak Suryono. Terus klik di situ akan kelihatan baris menu di bawahnya. Spotlight for everyone. Oh iya, sebentar. Yang paling bawah ini. Oke. Muncul. Ya. Kelihatan kan? Ya. Jadi terus keluarnya bagaimana? Keluarnya kembali lagi dipencet kiri atas itu ya, kiri atas. Kan di gambar yang Pak Agus ini, di gambarnya Pak Agus kiri atas ada remove spotlight. Pak Agus bisa hilang. Cancel spotlight. Ya, kalau saya remove mungkin sama ya. Itu yang meng-cancel bisa siapa aja Pak? Siapa saja yang punya jabatan co-host. Harus jadi co-host dulu ya Pak. Nah, sudah hilang. Recordingnya ada recording, jangan pencet-pencet Bu, itu recording. Enggak Pak. Tapi saya kira juga nggak bisa. Siapa yang recording ini? Ada recording nih. Saya Amir itu, Pak Amir. Yang merekam Pak Amir. Yang sudah di spotlight nggak ada tanda Pak ya? Tanda ini lagi di spotlight gitu nggak ada ya? Ada tandanya ada. Kalau kita view-nya itu di gallery view. Nah sekarang kok hilang semua. Di gallery view ini Pak, ada orang yang, nah ini coba ini sekarang kan. Ini galeri Pak. Sekarang galeri Pak Suryono kan jadi spotlight jadi ini. di spotlight di gallery view kelihatan tuh Pak Suryono. Ada tanda itu Pak ya. Ada tanda. Ada kayak lonceng itu ya. Gambar apa tuh? Mana? Gambar ini. Dihilangi lagi sudah, nggak tahu, nggak apa-apa. Yang lainnya lagi nyoba kok. Asal tidak hilang semua. Ya, kita coba. Silahkan. Jadi objek bisa Pak Suryono, bisa saya juga bisa. Tapi jangan Pak Burhan. Udah. Pak Amir.
Ya. Itu tadi ada tulisan add spotlight. Sekarang ada tulisannya spotlight for everyone. Sama aja itu. Saya belum menemukan bedanya apa ya. Nah, bedanya apa? Aku baru mau nanya bedanya apa. Ya, bedanya apa. Ini sekarang ada, kalau kita di speaker view, ini bisa melihat sekarang cuma satu orang, yaitu Bertno aja yang ditunjuk sebagai spotlight. Sekarang saya sendirian di spot. Jangan. Coba diperbanyak. Coba yuk mencoba men-spotlightkan teman kita. Oke. Aku ke Pak Suryono ya. Saya ke Lili. Ya. Pak itu harus satu-satu ya Pak. Nggak bisa tabrakan ya? Oh, enggak tabrakan. Ibu sudah men-spotlight seseorang, saya juga men-spotlight. Pak Suryono tuh. Enggak apa-apa. Iya. Tadi Bu Zani saya itu yang. Bu Zani sendirian. Jadi belum ada yang men-spotlight. Kok hilang kok tidak ada orang lainnya. Ya, sekarang Pak Sur. Ada empat ya. Karena 4 teman yang coba sekarang lainnya di spotlight. Entah dia bergerak atau tidak bergerak. Bu Jani ya, saya ke Bu Jani. Ya, nih ada 6 sekarang. Ya, Bu Jani kan sudah spotlight. Nah, nih udah nih. Jadi, Bu Jani. Ya udah. Bu Zani pelukis juga ya. Sekarang wes, temen-temennya nih. Ada gambar belakang tuh gambar pelukis. Oh, ada gambar Pak Burhan ada itu. Oh, Pak Burhan belum ada tuh. Pak Burhan belum ada. Pak Burhan udah. Loh, Pak Burhan sendiri. Hilang. Yang lainnya hilang. Semua nggak tahu. Ada yang salah pencet mungkin. Clear all mungkin. Nah, ini Pak Burhan ada nih. Ya, Pak Burhan. Ya, balik lagi. Oh, tadi udah nih 7-7-nya. 2, 3. Iya, bagus. Itu Pak Burhan nggak ada kecil di kanan itu apa, Pak? Yes. Pak Burhan kan ada yang kecil lagi nih. Kecil di kanan. Ini apa itu? Muncul di nggak ada. No. Nggak ada kok. No. Ada. Ada. Ini Pak Burhan ada ini. Coba sekarang kalau Pak Suryono sudah biasa, siapa yang mau mencoba Bu Rini atau Bu Retno ini di print screen terus dimuat di dalam WhatsApp. Ya. Ayo, Pak Suryono sudah biasa. Coba. Pak Agus, Pak Agus juga Pak. Pencet print screen. Saya belum buka WhatsApp, sebentar. Print screen, WhatsApp-nya dibuka dulu. Oh ya, WhatsApp-nya buka dulu. Ini WhatsApp apa ini Pak yang dibuka Pak? Ya, terserah grup WhatsApp, program WhatsApp di dalam laptop. Sudah pernah belum Bu Retno ya? Belum pernah ya? Ini udah pelajaran, sih, tapi lupa lagi. Pelajaran yang lalu. Murid. Oh, dibuka dulu WhatsApp-nya, nggak langsung share screen, Pak? Enggak, buka dulu siapa nanti baru. Print screen dulu. WhatsApp-nya udah dibuka ke laptop dulu. Ke laptop harus dibuka. Ke laptop. WhatsApp ke dalam laptop. Gimana caranya buka WhatsApp ke dalam laptop? www kalau nggak salah ya www. Kalau sudah ada disimpan langsung dibuka. Nah, tinggal sudah disimpan apa belum WhatsApp-nya? Kalau sudah disimpan muncul, Bu. Penting WhatsApp-nya di dalam laptop, penting untuk bisa kita komunikasi sedang bekerja pun dengan laptop, bekerja kantor, bekerja sosial, bekerja keluarga. Itu bisa sambil memonitor WhatsApp kita yang handphonenya kita tinggal di almari sana. Itu kita bisa melihat WhatsApp yang tinggal di kamar mandi tadi. Bisa melihat kita. Nah, kalau belum bisa memasukkan WhatsApp dalam laptop, tugas kita, ayo coba untuk bisa tak duluin ya, print screen. Itu diem-diem. Nah, kalau Pak Sur ini sudah malang melintang ya, sudah semua ini yang menampilkan. Sambil saya menampilkan juga ini barusan di grup Ladber kita. Ya. Kalau belum ya sudah nggak usah. Kita nanti latihan lagi itu yang WhatsApp. Kembali lagi ke Spotlight. Dari Pak Amir udah masuk kan? Masuk, punya saya masuk. Coba yang lainnya mencoba. Nah, kembali lagi ke Spotlight. Spotlight itu menampilkan seseorang bisa satu-satu menjadi banyak di situ di dalam satu kamera laptop.
bisa dilihat oleh semua. Kalau nggak pakai spotlight, kita ada di gallery view, di speaker kita ada 7 sudah masuk spotlight semua. Nah, sedangkan peserta partisipan ada 50 orang, ini yang dipilih oleh spotlight itu tampil di komputer kita. Ini adalah orang-orang yang penting pada saat itu, orang penting yang membawa pemandu atau apa. Saya kira ini semua sudah bisa ya membuat spotlight. Pak Burhan sudah membuat spotlight. Kalau tadi Pak, kalau pesertanya banyak gitu, kita mau men-spotlight seseorang, carinya gimana yang mudah? Nah, itu pertanyaan bagus. Kalau kita buka gallery view, itu banyak orang, 50 orang. Ya, betul. Kan nyarinya gimana Pak Amir? Itu panah kita taruh di titik 3 itu mana orangnya? Bisa kita, mohon maaf, belum cerita saya, partisipan di bawah, Bapak. Partisipan dipencet, di situ keluarlah deretan nama-nama. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan itu gambar more tadi itu dipencet, keluarlah seperti yang titik 3 pada saat itu, tinggal pencet saja. Ya. Nama-nama tinggal kita cari file mana. Partisipan. Itu bisa kita search nama tadi itu di file partisipan itu yang kosong, kita ketik di situ. Ngumpet sih, kita mau cari Pak Padil di mana Pak Padil kok nggak kelihatan di layar itu. Kita buka ini. Ketik Mas Akul. Tapi kalau beliau sudah keluar, kita apa? Enter. Ya sudah itu sudah di more ya, ditekan di more ke yang bersangkutan. Itu kita coba ya. Sekarang aku coba Bu Zani ya. Itu di situ karena beliau sudah spotlight, maka saya klik more, coba Bapak remove spotlight. Ya, sekarang saya ini ke Bu Rini, saya remove spotlight. Ya, Bu Rini jadi tidak spotlight lagi. Jadi di deretan pemandu tadi itu sudah nggak ada. Nah ini juga Pak, butuh kecepatan tapi sebelum ngomong kecepatan kita mencoba. Semua sudah mencoba. Pak Burhan bisa mencoba untuk meremove masih muncul. Remove saya. Remove saya. Ya, bagus ya. Tinggal Bu Zani sendiri yang spotlight. Coba sekarang Pak Burhan mencoba men-spotlight Bu Retno, Pak Burhan. Bisa Pak Burhan? Oke. Nah, dah. Pak Burhan diam-diam udah mahir loh. Sama-sama baca. Ya, sudah. Jadi kan? Intinya kelihatannya semua sudah ada pertanyaan di sini. Nanti kita mengenai seninya spotlight ada lagi. Kalau muridnya bisa. Jadi yang tadi saya lupa, kalau nggak nemu orangnya itu pakai partisipan tadi itu. Oke, sekarang seninya kaitannya dengan laporan kita memberi pada pemandu 6 seri, itu biarkan beliau itu tampil sendirian, jangan didampingi dengan. Aku di remove dong. Nggak apa-apa. Remove sendiri boleh. Jangan tampil sendiri gini. Orang pede aku. Udah aku remove. Tapi nggak apa-apa. Selama kita pencet. Selama kita pencet view dan gallery view, itu semua kita tampil. Kita cuma orang 8. Ya, 9, 10, 11. Jadi kembali lagi seperti tadi itu ya. Ini seni, kan seninya spotlight. Setiap pemandu yang menampilkan di sekian 5 seri sampai 6 seri itu jangan beri mohon maaf. Itu yang berpartisipasi dalam acara Zoom itu kan tidak cuma pemandu, tetapi juga para partisipan yang lainnya. Saya yakin partisipan lainnya juga dalam hatinya, Bu, aku tampil dong di sebelahnya pemandu. Mosok sih cuma pemandu doang yang tampil lah. Umpamanya ada pemikiran seperti itu. Aku orang ada di spotlight Pak Amir loh. Lakui. Makanya beri kesempatan pemandu untuk sendirian dalam 5 seri pertama dan 5 seri kedua. 5 seri ketiga, keempat, kelima, keenam
kita dampingi sebanyak-banyaknya sehingga ibu-ibu yang nggak pernah tampil, nah itu ada saya. Pak, ada peserta baru, Pak. Nah, kadang-kadang lagi nggak gerak, Pak, lagi nggak gerak. Itu jangan di spotlight kalau cuma kelihatan patung doang. Seperti ini ada 3 bapak. Berarti nyarinya di galeri itu, Pak, nyari orangnya. Nyarinya di galeri itu. Udah ada Pak Padio nih. Ya sudah ada Pak Padio. Kita men-spotlight orang lain, jadi kita nggak olah nafas, nggak olah gerak, Pak. Bu Rini. Ya, jadi kembali lagi itu. Tetap beri kesempatan kepada pemandu untuk 2 kali 5 seri itu sendirian karena memang tujuannya jamaah kita partisipan kita itu ingin melihat gerak dari pemandu tadi itu. Beri kesempatan 2 kali 5 seri. 5 seri yang ketiga saya kira kita masukkanlah spotlight Papa Dio saya. Ini cuman seni saja, cuman seninya saja. Tapi ya semua suka-suka ya, nggak ada ketentuannya teknis, nggak ada, ini hanya seninya saja. Saya sementara kepingin menampilkan para pemandu dalam 2 kali 5 seri biar dia sendirian. Nah, spesial tadi yang namanya Pak maco. Habis vaksinasi maco. Rambut baru. Di rumah saya itu kalau keluar rumah harus mandi. Ini barusan mandi, jadi belum ganti baju langsung di spotlight ya, silakan. Itu yang spotlight itu Bu Rini tuh, Pak. Itu. Aslinya. Lagi belajar, Pak. Lagi belajar spotlight, Papa dia tak spotlight. Iya. Sekarang rasanya kalau Pak Padio sendirian spotlight di situ nggak ada artinya. Sekarang kesediaannya Pak Padio kita tampilkan di WhatsApp. Silakan lihat di WhatsApp. Di situ ada Pak Padio sendiri dengan kembali lagi, maaf tadi yang saya sampaikan, pemandu itu di 2 kali 5 seri itu biar sendirian itu cuman pikiran saya saja, nggak tahu yang lainnya ya. Ada juga yang mulai dari 6 pemandu semua nggak pernah didampingi, pernah sering begitu. Paling pemandu yang ke-6 baru didampingi pemandu yang tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada iya, bisa biasanya saja. Gitu, Pak. Ya terserah, tapi dari WhatsApp yang saya dengar adalah aku nggak kelihatan, aku nggak pernah di spotlight. Tapi karena beliau tidak jadi pemandu ya lucu kalau beliau di spotlight sendirian. Ya, jadi bukan terpaksa, maaf. Ya diajak berpartisipasi menjajarkan, mendampingi pemandu. Bisa sampai 9 orang seperti sekarang ini juga bisa. Atau bagaimana gitu. Ini tapi boleh tambah kecil yang dimasukkan banyak tapi tambah kecil-kecil ibu-ibu tambah aku kok nggak kelihatan cetok gitu. Nah ini cuma seni, mohon maaf ini yang pemikiran saya ada separuh-separuh lah 2 kali 5 seri itu biar beliau sendirian. Tapi khusus yang tadi ada Pak Joko Kirmanto sama sekali saya tidak mendampingi dengan spotlight yang lainnya. Kita akan jadikan sebuah rekaman Pak Joko Kirmanto mulai dari 5 seri pertama sampai ke-6 sendirian. Nah, tadi itu hanya yang kasus khusus. Yang berani nugasin Pak Joko juga cuman Pak Dr. Usman. ya siapa yang berani nugasin Pak Joko Kirmanto? Minum jamu dulu biar kuat. Ya, itu tadi mengenai spotlight. Ada satu lagi, seperti spotlight yang namanya pin. Yang namanya pin. Apa itu pin? Ya, apa itu saya pin? Sering pakai itu, Pak. Pin itu sama spotlight beda banget. Tapi intinya adalah menampilkan di layar. Tapi kalau spotlight, yang kita spotlight itu semua partisipan melihat. Dan itu semua partisipan melihat. Jadi hati-hati, yang di spotlight adalah seperti sekarang Pak Hari Lasmanto di spotlight ya nanti nggak lucu sendirian berdiri di situ. Nah kalau pin ini yang Bapak pin pencet pin itu yang bisa melihat Bapak sendiri. Orang lain nggak bisa melihat. Yang lain nggak lihat ya Pak? Nggak ngelihat. Tadi saya sempat Bu Rini tak spotlight, makanya saya bisa ngerekam moto Bu Rini tadi itu.
sendiri. Spotlight apa pin? Pin Pak. Pin. Tadi kan ada orang melihat. Nah, ini enggak, saya pikir dilihat ya, Pak. Enggak, pin enggak bisa dilihat. Bu Rini waktu bukan mandu, tapi waktu gerak diletak pin itu kan ada fotonya sendiri. Iya. Bapak bisa jadi foto. Bapak bisa print screen terus di-share ke WhatsApp. Tetapi ya, sudah. Tetapi orang lain aku yang muncul. Ya. Ini kalau saya muncul, ini siapa yang muncul di layar siapa? Semua yang muncul di layar ada tergantung layar itu kita. Ini di depan saya layar saya ini. Enggak, ini semuanya muncul nih. Spotlightnya gimana? Ini remote spotlight ya. Bukan. Tergantung dari programnya ada speaker view sama gallery view. Kalau speaker view itu adalah mereka-mereka yang diulangi ya. Klik view, speaker view. Kalau speaker view itu adalah orang-orang yang kita spotlight muncul di situ. Atau kalau tidak ada yang di spotlight, mereka yang tiba-tiba bersuara. Bersuara ya, Pak. Kalau bersuara speaker, makanya speaker ya. Kalau di speaker view itu yang tadi bekas ngomong itu gumun, heran saya ngomong gini kok nggak keluar di speaker view ya. Hanya sepintas gitu Pak, hanya sepintas bisa difoto Pak itu. Nah, ini terlepas dari di foto ya, gallery view. Kalau gallery view ternyata keluar semuanya. Kalau kembali lagi pertanyaan Bu Rini tadi yang tanya ya. Kok yang kelihatan Bu Retno saja ya? Speaker view Bapak yang kelihatan Pak Amir kok sekarang. Ini sekarang Pak Agus. Di laptop saya karena saya ngepin. Ya. Saya pencet pin. Oh iya. Tapi kita nggak lihat. Saya menghapus. Kita nggak lihat. Kita nggak lihat Bu Retno. Coba sekarang Bu Retno dihapus dulu pinnya. Pinnya dihapus. Sudah Pak. Sudah ya. Sekarang Pak Amir yang kelihatan. Tuh. Sekarang karena saya ngomong di speaker Pak Amir yang kelihatan. Ya. Kalau di tempat saya Pak Amir Pak. Itu dipindah ke gallery view. Oh, ke galeri aja. Oke. Bapak pengen delok sing bagus tok aja, Pak. View terus gallery view, Pak. Ya. Udah. Amir hilang. Pak Agus. Tampak semua, tapi kalau Bapak bicara, Bapak ada tanda kuning gitu. Ya. Tanda kuning itu ora apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tanda kuning, tapi tetap yang lainnya kan kelihatan kan? Iya. Ya sudah, kita kembali ke tadi itu pin ya. Pin itu hanya bisa tampil setelah kita pin orang itu, dan lucunya semua spotlight tertimpa oleh pin di layar kita, tapi di layar orang lain tetap melihat spotlight. Yang paling kuat pin ya. Ya. Kita ya. Iya. Wah, kalau mau melihat seseorang gitu, bisa dari pin itu ya. Betul. Orang lain tidak bisa, Pak. Iya, ini mencuri lihat. Ini jadi ketahuan. Di WhatsApp tadi tiba-tiba kalau host itu bisa bebas, kalau host bisa membawa siapa aja. Tapi tadi pada tidak tahu kan kalau Pak Joko Girmanto tiba-tiba gede gitu satu layar, terus saya print screen, saya kirim ke WhatsApp, keluarlah beliau. Tapi dalam layar nggak ada yang melihat bahwa Pak Joko Girmanto tadi di spin. Nah, ini penting sekali ini, saya kira yang sampai dengan saat ini saya kira itu sudah target kita sebetulnya itu memang kelihatan sedikit tapi perlu dimengerti juga itu. Ada lagi pertanyaan kaitannya dengan spotlight dan pin mungkin. Matur nuwun, Pak Amir. Bentar, jangan pergi dulu. Ini ada saya tunjukkan sebuah demonstrasi tertentu. Sebentar ya. Apa yang Ibu lihat? Bapak Amir. Duduk seperti di bioskop. Betul. Enggak aku. Ya ternyata ada yang bisa, ada enggak. Jadi di sini yang terlihat ibu-ibu, bapak-bapak, ada sebuah ruang sidang atau teater yang di situ yang duduk di kursi ini cuman kita orang duduk di kursi. Kemarin aku nggak kelihatan karena aku galeri. Nggak ada memang Pak Sul. Oh, iya. Pak ada. Ya maaf.
ini ada program baru di Zoom yang dikeluarkan belum lama, baru beberapa bulan yang lalu, yaitu program immersive scan. Jadi menampilkan seakan-akan, kalau ini kan cuma kotak-kotak orang 6 saja. Kotak-kotak, ya. Ini kan kurang nyeni. Nah, ini ada kursi-kursinya ya. Jadi sepertinya di sebuah sidang. Nah, ini. Wah, ini seperti di foto. Itu hanya host yang bisa, Pak. Seperti di frame. Nggak lihat sih. Saya nggak lihat, Pak Amir. Saya nggak lihat, Pak. Apanya yang lihat tuh bisa jadi laptopnya model lama. Google Zoom-nya Bapak yang dipakai belum diupdate untuk bisa seperti ini. Itu bisa jadi ya. Saya yang tadi bisa zaman bahla. Ini yang tampak kecuali saya dan Bu Lili nggak bisa. Sekarang masuk semua, Pak. Jadi ada opsi gedung besar atau gedung sedang atau gedung kecil. Pak Sur bisa melihat, Pak Sur? Enggak lihat, Pak. Enggak. Yang enggak melihat ini berarti saya tak lihat, Pak. Berarti saya Pak Amir aja ya. Yang bisa melihat apa saya saja. Ini saya pamerkan ke dalam WhatsApp ya. Ini saya print screen. Sebentar. Saya hanya bisa cerita di sini. Nampak semua kok. Coba silahkan dilihat di WhatsApp. Di situ adalah seperti itu loh yang sekarang tampil di komputer saya. Mungkin yang Pak bisa melihat seperti itu siapa saja ya? Saya Agus bisa, Pak. Bisa. Bagi Bapak Zoom-nya. Nah, yang ini. Sekarang WhatsApp itu WhatsApp terakhir. Saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa lihat itu seperti yang tampil. WhatsApp, Pak. Ya? Saya nggak bisa lihat. Nggak bisa ngelihat ya? Ya, berarti saya bisa lihat, Pak. Zoom-nya Bapak bisa ngelihat kayak gini gimana? Gambar itu, Pak ya. Yang ada kursi-kursi, Pak. Ya, ada kursi-kursi. Saya belum bisa lihat di laptop. Nggak apa-apa. Ini yang upaya yang dilakukan. Bapak kan punya Zoom. Kalau mau ya, kalau mau. Itu di-upgrade Zoom-nya. Ada prosedurnya kalau masuk ke dalam websitenya itu. Oh iya. Hanya mereka yang punya Zoom yang sudah di-upgrade. Ya. Dan ini, ini ada tulisannya nih harus di-update dulu. Ya, betul. Ini namanya immersive programnya. Pak, printernya, selected printer saya nggak bisa di-copy ya, Pak ya? Apa? Ya, kalau saya pencet printer nggak bisa ya ini? Printer? No, AirPrint, printer found. Belum di-update ya, Pak ya? Ya mungkin printernya orang kali. Kok ada printer ya? Saya kok nggak ada ya? Nah loh. Ini makanya. Kan saya foto, Pak ya. Oh ya. Terus simpan. Saya mau coba printer gitu kok nggak bisa ya? Di copy bisa, cuman saya menampilkan lagi nggak bisa. Saya juga bingung ini kok. Udah saya print tapi nggak bisa. Memang Ibu pengen ngeprint di komputer? Pengen ngeprint di printer? Saya kan Bapak kan di foto, di copy, mau saya kirim ke WhatsApp, tapi kok nggak bisa ya? Nomor satu adalah Ibu harus set up WhatsApp di dalam laptopnya Ibu. Udah Pak, makanya. Udah. Ya? Kalau gitu, kalau sudah di print screen, ini pelajaran awal, cari WhatsApp dengan cara Alt Tab. Di situ ada WhatsApp, salah satunya berhentilah tabnya di situ. Wah, mundur ya belajar kita. Nggak apa-apa itu. Sebentar, saya juga lagi bingung ini kok. Foto ini ya Pak ya, yang dilihat di Amir mungkin itu kan, Pak, cara mengupgrade itu, Pak. Saya mungkin cara mengupgrade. Nah, nanti harus Zoom kita sebelum masuk Zoom. Kita masuk ke dalam websitenya Zoom. Di situ ada cara print screen kok nggak bisa ya? Ibu, webnya buka di mana kok nggak ada? Aku udah buka web, mau print screen. Kok nggak bisa ya, Pak? Oh, webnya WhatsApp. WA-nya udah tak buka. Ya, terus di layar kelihatan apa? Itu saya, yang WA saya.
Nah ya, terus akhirnya sekarang kan balik lagi ke Zoom. Udah balik Zoom. Dari WA ke Zoom. Nah, ya udah print screen. Klik. Aku mau print screen. Ya. Udah. Aku pencet print screen aja kan? Iya. Tahap 1. Tahap selanjutnya kembali ke WhatsApp. Terus baru Ctrl V. Kembali ke WhatsApp-nya piye? Tekan Alt Tab. Dari Alt Tab. Itu kelihatan Alt-nya pencet lama, tab-nya tab 1 pencet, terus kemudian sampai ada kotaknya WhatsApp nyala. Kontrol. Pantesan nggak keluar. Oh, saya pakai tablet sih, Pak. Selalu balik ke Alt Tab ya, Pak ya, kalau mencari biliknya ya. Ya, kalau mencari WhatsApp dari Zoom ke itu. Ini masih teater ya, Pak, yang kelihatan, Pak? Apa? Masih yang di ruang teater, Pak? Ya. Iya, ini saya mau keluar dari situ kok bingung ya. Biasanya juga mau bilang. Soalnya kok ada Pak Padio seperti di situ ya. Itu kan kadang-kadang Pak Asep tadi juga nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Jadi Pak Suryono nggak bisa masuk tadi. Kalau diklik Bu, misalnya kan nggak kelihatan, diklik-klik itu nanti keluar yang merah-merah itu. Iya, sampai Pak Suryono nggak bisa masuk tadi. Iya. Atau hostnya harus yang ngeluarin ya Pak? Host dikeluarin oleh host Pak ya. Apa yang dikeluarin? Enggak, ya yang bersangkutan Bu. Harus yang bersangkutan. Tadi kan Pak Asep nggak bisa keluar tuh. Lah ya, karena mungkin tuh diklik-klik aja di layar itu nanti muncul dia. Sehingga Pak Sur nggak bisa masuk tadi. Sebentar, ini saya juga mau keluar dari tampilan gedung bioskop kok nggak bisa. Gedung bioskopnya kok jadi lama-lama nanti dimatiin laptopnya. Saya kalau sudah pusing gitu Pak, laptop mati kan. Sampai pagi aja nonton bioskopnya, sampai pagi nonton bioskop. Ini Pak Padio ada di atas ini. Saya Pak Padio di atas ini. Kok ada gitu ya? Dalam rumusnya nggak ada ini gambarnya Pak Padio. Oke, saya kira itu sudah kita lakukan spotlight maupun pin ya. Sebetulnya saya mau cerita ini untuk bisa kapan-kapan nanti update-nya ini Pak. Update Zoom-nya ini Pak. Diingat-ingat namanya program imersif. Program imersif. Pak WA dong Pak. Ya nanti pakai WA. Siapa? Pakai WA ya. Pakai WA nanti. Ya. Jadi itu intinya mengupgrade Zoom di dalam laptop kita. Apa iki? Mengupgrade Zoom di dalam laptop kita. Kan ini supposing spotlight aku. Latihan. Masih tetap teater. PD kalau di spotlight Bu. Tapi tak foto udah. Ya Pak Sur, cara motonya gimana ya, lupa lagi. Terus itu Pak Sur. Langsung diklik aja, diklik. Di mananya Pak Sur? Print screen. Itu yang di seperti ini. Print screen. Ini ya, misalnya diklik. Apa ya, ulang ya Bu Retno tak. Enggak, ini aja Bu ini Bu Zani sekarang. Ya. Bu Zani ya. Ya. Spotlight ya. Spotlight. Klik. Klik apa? Klik kanan kiri. Print screen. Mana? Nah, itu saya nggak bisa tadi Pak. Ini kan spotlight Bu Zani. Terus motonya gimana Pak? Lah ya, di screen aja langsung diklik. Yang diklik mananya? Print screen itu. Foto. Oh ya, diklik aja nanti sudah jadi tuh. Diklik. Print screen-nya. Diklik sembarang. Enggak, di print screen. Yang nomor 4 yang biasa moto itu, Bu. Mana yang sih sebelah 4 di atas. Nah, ini yang bisa keluar dari saya yang bisa keluar. Baru keluar dari teater nih Pak. Ya, sudah ya, sekarang. Nih, biar yang masih muda aja yang kelihatan. Ya, sekarang sudah. Aku kalau di spotlight itu nggak pede. Nggak ada Pak Sur. Memang nggak kelihatan di klik. Oh iya nih. Lihat ke lihat ke apa namanya WhatsApp lagi di game. Terview Bu. Dah. Ini ya. Aku coba di print screen nggak bisa keluar tuh Pak.
keluar. Jadi diulangi tahapnya, Bu Retno. Pertanyaannya, Bu Retno sudah punya WhatsApp di dalam laptop apa belum? Sudah. Sudah biasa menggunakan WhatsAppan pakai WhatsApp di laptop? Belum. Nah, gunakan itu. Masuk dulu kan. Gunakan. Jadi gimana gitu loh, Pak? Diklik dulu Bu Rini, diklik dulu, difoto dulu, baru nanti buka WhatsApp-nya. Ya. Atau gini. Atau gini, buka WhatsApp, Ibu ngetik apapun, masukkan dalam grup, pilih grup yang akan di berita. Grup. Pilih grup mana? Grup kita. Pakai HP, Pak. Pakai HP. Bukan. Pakai laptop katanya sudah punya ini, sudah punya WhatsApp. Kita biasakan menggunakan WhatsApp